Banat TV. Ya. Nah, lukanya cuma 1 bulan sini, kakinya. Entah kena apa nggak tahu, entah kena knalpot, entah kena knalpot, entah kena apa, atau apa namanya jatuh, kena jalan apa tuh, aspal, ya, nah, sikit dia lukanya. Kemudian ditutup dengan perban, dia tutup dengan satir, dengan kadar yang lebih, ya, dengan kadar yang lebih daripada dibutuhkan. Sawa'un wada'ahu ala turin, baik dia meletakkannya satir tersebut dalam keadaan dia suci atau tidak, maka tetap wajib dia mengqadha iadah salatnya. Paham? Itu 2. Yang ketiga, ayyakhudha minas sahih qadal istimsaki faqat. Hendaklah dia mengambil daripada bagian anggota tubuhnya yang sehat, ya, dengan kadar yang dibutuhkan saja. Wa yad'u ala hadathi, dan diletakkan dalam keadaan dia berhadas, dia sedang suci. Berarti dia wajib untuk iadah. Ya, dia ngambil yang dibutuhkan saja. Berapa yang dibutuhkan kadarnya? Ya, untuk menutupin luka. Diambil sedikit daripada yang sehat supaya untuk melekatkan, supaya lekat aja ini apa nih? Ansaplasnya itu ya, atau antiplasnya supaya lekat aja, ada yang nempel, supaya nggak jatuh atau apa, supaya dia nggak jatuh. Maka diambilkan dibutuhkan saja. Kemudian tapi dia meletakkan satirnya dalam keadaan dia berhadas, maka wajib dia iadah, mengulang sholatnya. Ya, fa in lam yaqut minas sahih syai'an, kalau dia tidak mengambil daripada yang sehat sedikit pun dia ambil, ya, walam yakun fi adha'i tayammum, dan satirnya penutupnya tidak berada di anggota tayammum, berarti di mana? Di kaki, misalnya itu ya. Satirnya tidak berada di anggota tayammum, berarti di kaki atau di kepala. Maka tidak wajib iadah, tidak wajib mengulang, ya, karena dia tidak ngambil daripada anggota tubuhnya yang sehat, ya, sehat sedikit pun. Jadi maksudnya sedikit tadi yang pastinya diperlukan, ya. Akan tetapi dia tidak berada di anggota tayammum, dia berada di kaki, maka tidak wajib untuk dia iadah. Sawa'un wada'ahu ala turin amla, baik dia letakkan satir tersebut dalam keadaan suci atau tidak. Wa kadzalika la tajibul i'adatu idza kana fi ghairi al-adha'i tayammum. Dan begitu juga tidak wajib iadah mengulang sholatnya apabila dia satir tersebut, penutup tadi ataupun tadi jabirah, perban tersebut di selain tempat tayammum. Ya, di selain tempat tayammum, nanti di kaki. Ya. Wa aqada minas sahih qadar istimsaki faqat, dan dia mengambil daripada bagian anggota kakinya tadi yang sehat untuk menutup kebutuhan jabirah, menutup kebutuhannya satir penutup tadi, ya, dengan kadar yang dibutuhkan saja. Wa wada'ahu ala turin, dan diletakkan dalam keadaan suci. Maka ini bentuk gambaran ini, contoh ini tidak mewajibkan iadah, tidak wajibkan untuk diulang kembali sholatnya. Paham ya? Jadi kalau misalnya ada orang sakit, orang jatuh, orang baru berserakan, orang baru apa ya, nanya hukum sama kalian, kakinya luka, gimana ini, boleh nggak aku tayamum? Tengok, ya, boleh nggak tayamum? Kalau boleh tidak tayamum, tengok, bukan kau yang ini kan, yang apa namanya, ngasih solusi kemudian, oh ini boleh tayamum nih. Enggak, tanya ke dokter, orang adil tadi. Ya, kalau dokter bilang boleh nggak kena air. Kalau dokternya bilang, oh nih boleh kena air nih, nggak apa-apa kena air, ya udah wudhu misal biasa. Itu agak perih-perih sedikit. Jadi ya, kalau dokternya bilang, oh ini nggak bisa dikena air. Kalau dia kena air makin melebar lukanya, maka nggak usah pakai air. Nanti tayamum, nanti ya. Tanya sama kamu, gimana jadinya kalau sholatnya tadi? Gimana kalau cara tayamumnya? Cara tayamumnya kau yang jelaskan, bukan urusan dokter. Urusan dokter cuma ngabarkan bahwasanya tadi bisa nggak kena air atau tidak, nah gitu ya. Nanya cara tayamumnya baru sama kau. Ditanya lah, gimana cara tayamum begini? Tayamumnya bukan langsung tayamum, tapi gunakan air terlebih dahulu untuk basuh yang sehat. Lukanya mana di kaki, ya. Basuh kaki kan yang wajib dibasuh cuma sampai mata kaki. Dia telapak kakinya robek, telapak kakinya luka, gitu ya. Entah kena knalpot, entah kena apalah gitu ya, telapak kakinya. Berarti kan masih dalam anggota
wudu yang dibasuh. Nah, jadi untuk basuh muka pakai air, untuk basuh tangan pakai air, untuk basuh kepala pakai air, untuk apa lagi? Ya, kemudian basuh kaki baru. Yang sehat pakai air, yang sakit ya tidak kena air. Tapi sebagai penggantinya adalah tayamum, sebagai ganti daripada basuhan kaki yang tidak terkena air tadi. Ya, berarti apa? Dilap muka sama tangan. Ngelapnya ya ngelap diperbolehkan karena udzur. Ya, untuk tayamum, lap kemudian tayamum wajah dan tangan dah sebagai ganti daripada basuhan kaki tadi. Gitu. Qodho enggak sholatnya? Tengok tadi dalam 5 gambaran tadi. Ya. Nah, gimana dia? Lukanya di mana dia? Itu. Yang tadi 5 gambaran tadi. Ya, gitu caranya. Baru kasih tahu, ini wajib qodho, ini wajib qodho. Itu. Paham? Kemudian fahatani suratani la tajibu fiha i'adah. Maka 2 gambaran ini ya itu tidak wajib i'adah, tidak wajib mengulang salatnya. Fa idza dummat ila talati qablaha, kalau digabungkan kepada 3 yang sebelumnya, balaghat suwaru satiru khamsan, maka sampailah semuanya dengan jumlah 5 semuanya. 3 yang wajib i'adah, 2 yang tidak wajib i'adah. Antum salatun fiha li'ada wa natani la i'adata biha. Ya, la i'adata bihima. Maka yang 2 tidak wajib i'adah di dalam keduanya. Tuh. Kemudian, Qira. Wal ihtiyaju ilaihi li'atasi hayawan muhtaramin al-muhtaramu walladhi yahramu qatluhu. بالمعنى أن الثالث من أسباب التيمم الاحتياج إلى الماء لعطش حيوان يحرم قتله بأن يخاف عليه من العطش مرضا أو غيره مما سبق، سواء كان الحيوان أدميا أم غيره له أم لغيره، وسواء خاف عليه حالا أم مآلا فإن ظن وجود الماء فيه، فمثل الاحتياج للماء لعطش ما ذكر، والاحتياج لبيعه لطعمه أو لدين أو لغسل نجاسة ولو تطهر به مع الاحتياج إليه لشيء مما ذكر صح طهره وأثمه. غير محترم 6 أتى به جوابا عن سؤال مقدر، وهو أنه يفهم من التقييد بالمحترم أنه لا يتيمم لاحتياج الحيوان الغير المحترم بالماء، بل يتطهر به ولو أدى إلى هلاكه، فما هو الغير المحترم. Ya, itu nanti. Kemudian yang ketiga daripada sebab-sebabnya tayamum adalah wal ihtiyaj ilaihi li atasyi hayawan muhtaram, dan membutuhkannya kepada air untuk atau karena hausnya hewan yang muhtaram. Ya, hewan yang muhtaram. Jadi kalau kita punya air, kemudian ada hewan yang muhtaram, ya, haus dia membutuhkan air tersebut untuk makannya, kalau untuk yang dia mengantarkan kepada kalau sekiranya dia tidak menggunakan air tadi dia mati. Ya. Atau dia tidak makan, dia butuh makan, dia mati. Kita punya air kita tuh bisa kita jual untuk beli makanannya dia. Ya, kalau dia nggak makan maka mati, maka air tersebut harus kita kasihkan ke dia. Ya, itu hewan yang muhtaram. Kalau hewan yang nggak muhtaram, ya biarkan aja dia mati. Ya, nggak usah dikasih, dia haus. Ya, kecekek dia, butuh air, biarkan aja dia mati. Ya, nah, berarti ada pembagiannya ada 2, yang muhtaram sama ghairu muhtaram. Ya, nah, untuk hewan yang muhtaram yang dihormati,
Yang dihormati di sini yang harum qatluhu, yang haram membunuhnya. Yang boleh dibunuh hewan-hewan muhtaram. Hewan-hewan muhtaram. Hewan muhtaram banyak. Ya, sangat banyak. Kecuali hewan ghair muhtaram. Ghair muhtaram ada beberapa. Selain daripada hewan ghair muhtaram, maka semua itu adalah hewan muhtaram. Hewan muhtaram. Ya. Al-muhtaram huwa alladhi yahrumu qatluha, yang diharamkan, yang haram membunuhnya. Atsalitsan min asbab tayammum al-ihtiyaju ila al-ma'i li hayawanin yahrumu qatluhu. Bi yuqafa alayhi min al-atshi maradan aw ghayruhu mimma sabaq. Sawa'un kana al-hayawan adamiyan aw ghayruhu. Hewan muhtaram itu ya, yang haram membunuhnya dan dikhawatirkan, ditakutkan dia karena hausnya sakit gitu ya, atau selain daripada yang sudah lewat penyakitnya makin tambah dan seterusnya. Itulah untuk hewan yang ghair muhtaram, yang muhtaram. Sawakala hayawan adamian au ghairuhu, baik itu hewan tersebut yang disebut hewan ghair muhtaram itu bentuknya manusia atau bentuknya memang hewan bentuk yang lain gitu ya, maka itu disebut, berarti manusia juga disebut hewan hewan muhtaram. Hewan muhtaram itu hayawan natik, hewan yang bisa berbicara, itu manusia. Bukan berarti manusia bentuknya tersebut dia nggak bentuk hewan ya, cuman dia dianggap semisal annahu lahu amli ghairi, punya dia atau punya orang lain. Hewan yang muhtaram tersebut punya dia miliki atau punya orang lain. Sawa'un khafa alaihi halan aw ma'alan, atau dia dikhawatirkan tersebut kejadian dia akan binasa, akan mati, itu keadaan dia ketika itu atau akan datang. Kalau dia nggak dapetin air, dia tidak dapetin makan, tidak boleh minum, maka dia akan binasa sekarang atau akan datang. Ya, wa idzan wujudan ma'i fihi, meskipun dia bersangka akan ada air nanti. Ya. Tapi dia butuh sekarang ini hewan tersebut, maka ya wajib dikasih ke dia karena ihtiyat, karena dia butuh. Umithul ihtiyadil ma'il di atshi ma dzukir al-ihtiyaj li bai'ihi, butuh pada untuk membelinya, itu amihi atau didainin untuk makannya, didainin untuk bayar utang, dikasih najasatin batu basu najis atau tato arabi ma'al ihtiyaj ilaihi li syai'in mimma dzukir. Kalau seseorang dia bersuci dengan air tersebut beserta adanya butuh ya, beserta butuhnya kepada air tersebut di syai'in mimma dzukira, pada sesuatu yang telah disebutkan tadi, maka wudunya, kalau ada orang yang wudu, dia punya air, dia wudu, dia punya air, dia bersuci. Sedangkan ada orang yang ada hewan muhtaram yang membutuhkan air, tapi dia nggak peduli, tetap dia gunakan untuk bersuci, maka sah wudunya, sah bersucinya, wa athima, dan dia berdosa, paham ya? Itu kalau misalnya ada air tapi ada yang lebih membutuhkan air ya, itu sampai segitulah agama kita dalam mementingkan orang lain kita ya. Karena dikhawatirkan, karena nyawanya orang ini, nyawanya makhluk ini mahal, mahal ya. Sampai segitulah penghormatan orang Islam kepada hewan muhtaram. Sama hewan saja begitu. Kau punya kucingmu haus, kalau enggak kau kasih minum, dia akan mati. Kau punya air, wudu aja lah untuk aku sholat. Jangan wudu, kau kasih minum itu airnya. Ya, kasih minum sama kucing itu. Biar dia sehat, biar dia enggak mati. Ya, kau mana? Kau tayamum. Paham? Ya, karena kau punya air sedikit, memang enggak ada air. Ya, kasihkan sama yang hewan yang muhtaram. Sampai begitu. Ya, kala so'atu tuhruhu wa atima, kalau dia bersuci dengan air, sedangkan air tersebut ya dibutuhkan sama hewan yang muhtaram, maka dia bersucinya tetap sah, tapi dia berhukumkan dosa. Kemudian ghair muhtaram sittatun, hewan yang ghair muhtaram ada 6. Atabi jawaban an su'al muqaddar wa huwa annahu yufhamu min at-taqyid bil muhtaram annahu la yatayammamu li ihtiyaji ayawani ghair muhtaram lil ma' bal yatatahharu bihi walau adda ila halakihi fama huwa ghair muhtaram. Nah, ini ghair muhtaram ini ya. Ada sebagian yang bertanya, ini jawaban bagi yang ada dari pertanyaan yang datang yang diperkirakan.
Ya, yaitu yang dipahamin min at-taqyid bil muhtaram annahu la yatayammam li ihtiyajil hayawan. Tidak bertayamum karena butuhnya hewan ghair muhtaram. Berarti menunjukkan gini. Kalau ada hewan ghair muhtaram, kalau ada hewan yang ghair muhtaram, kau punya air, ada hewan ghair muhtaram. Dia kehausan. Dia butuh dengan airmu. Ya. Maka kau tetap gunakan air tersebut ya untuk bersuci. Ya, biarkan dia mati. Ya. Walau ada ilaha lagi, meskipun dia mengantarkan kepada kebinasaannya dia, mati dia. Ya, biarkan aja mati. Berarti menunjukkan tidak berharga hewan muhtaram ini. Tidak dipandang sama Islam. Tidak ada kedudukan dalam agama. Terhinalah, tak terpandang dalam agama Islam. Hewan muhtaram. Siapa itu? Qala fama huwa ghair muhtaram? Faqala tariku sholati. Hewan ghair muhtaram itu adalah orang yang meninggalkan sholat. Itu hewan ghair muhtaram. Orang meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat, kau punya temanmu meninggalkan sholat. Temanmu meninggalkan sholat. Jalan-jalan kau. Sampai ke daerah yang nggak ada airnya. Kausan dia kecekek. Ya. Nggak ada air, kering tenggorokannya. Kau punya air 1 botol. Ya. Untuk minummu atau untuk kau bersuci untuk sholat. Dia nggak sholat, memang biasa tinggalkan sholat dah. Ya, kemana pilih? Kau kasih dia atau kau wudhu aja, biar aja dia mati. Ya, aku tobat kalau dia tobat kau kasih. Ya, tobat deh. Kalau dia memang nggak mau tobat, ya tetap, kalau tinggalkan aja dia, kau wudhu. Ya, gak usah kasih, mati dia. Ya, tarik ke sholat. Berarti gak ada nilainya orang meninggalkan sholat. Gak ada nilainya orang meninggalkan sholat. Ya. Wazanil muhsan, orang yang zani muhsan, orang yang udah kawin zina. Orang yang udah nikah zina. Ini zani muhsan namanya. Ya. Udah nikah, udah punya istri halal, udah punya anak, masih juga berzina. Nah, ini zani muhsan. Ya, hukumnya rajam. Hukumnya dirajam. Ya, kalau hukum syariat Islamnya, ya dirajam. Dimasukkan dia ke dalam tanah, sisa kepalanya saja dilempari pakai batu sampai mati. Ya, sampai mati. Itu dirajam. Ya, itu jadi muhsan. Ya, jadi nggak ada harganya, nggak ada nilainya itu jadi muhsan dalam pandangan syariat agama. Paham? Itu ya, itu dihitung hewan ghair muhtaram. Ada orang suka berzina, kausan, kau biarkan aja. Ya, enggak punya kasih sayang, enggak rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin kalau untuk orang begitu. Ya, masih banyak lagi orang yang sholat, masih banyak orang yang butuh air. Ya. Salah wal murtaddu, orang murtad. Orang yang sudah lepas diri daripada agama Islam. Murtad. Ada orang murtad, kausan, enggak usah kasih air. Ya, kau tetap wudhu aja. Kau juga tadi muhtaram, kalau muhtaram dia kau kasih airnya, kau tayamum. Kau tayamum, gitu ya. Kalau ini kau usah tayamum, kau gunakan aja air untuk bersuci. Udah dia biar aja, nggak usah diperdulikan. Wal kafirul harbi, dan kafir harbi, kafir yang boleh diperangi. Kafir siapa yang boleh diperangi? Gak semua kafir. Kafir yang boleh diperangi adalah kafir yang memerangi orang Islam. Nah, Israel lah, ada Israel ke Indonesia, kausan, biarkan aja. Ya, orang Israel kan, Yahudi itu. Karena dia memerangi orang Islam. Ya, wal kalbul akur, anjing liar. Ya, memang liar kali, galak, suka gigit orang. Ngejar segala macam. Ada dia kausan, biarkan aja mati. Ya, nggak perlu kau kasih airmu sama dia. Itu. Wal khinzir B2. B2 biar aja. B2 nggak ada yang ini. Mau akur sama nggak akur sama aja. Ya, mau dia jinak atau nggak jinak, mau dia nggak liar atau liar, biar aja. Ya, mana ada babi yang nggak liar? Ya, babi jinak ada? Nggak ada. Ya, nggak apa-apa. Kalau urusan babi, apa namanya itu?
Dia aus gak aus, kehausan dia, butuh air, biar aja mati. Ya. Karena babi itu bakal dimatikan semuanya nanti. Ya, ketika turun Nabi Isa dibasmi semuanya, dibunuh semuanya. Dimatikan semuanya babi-babi itu ya. Itu tadi ya, itu termasuk dari hewan ghairu muhtaram, hewan yang tak dihormati, tak bernilai. Salah. Annal awwala minas sittati ghair muhtaramah, yang pertama daripada yang 6 yang tidak muhtaram, yang tidak dihormati adalah tarikus shalah ba'da amril imami. Orang yang meninggalkan salat setelah perintahnya imam. Ya, itu ghair muhtaram tuh. Orang meninggalkan salat. Wa huwa man akharaha an jami'i awqatiha kasalan atau tahawunan, yaitu orang yang mengakhirkan salat, maksudnya dia enggak salat, meninggalkan salat di seluruh waktu salat, baik dalam keadaan dia malas atau dalam keadaan menghinakan salat, meremehkan salat. Kenapa enggak salat? Malas sekali aku rasanya. Capek salat, tapi dia main game bisa. Ya. Dia pergi ke sana ke sini bisa, tapi untuk salat enggak bisa. Dia malas dia. Atau tahawunan, atau dia meremehkan salat. Apa itu salat? Makin melarat kalau sholat, makin seret rezekiku kalau sholat. Ya, untuk apa sholat? Segala macam meremehkan sholat. Maka hukumnya berbeda. Waktu sanu istitabatuhu, dan disunahkan untuk diminta tobat. Tobat go, orang yang malas. Gak sholat dia malas, dia disuruh tobat. Ya, atau dia dari tahawunan, dia meremehkan. Tobat. Ya, syahadat. Karena tahawunan, orang meninggalkan sholat karena meremehkan, maka murtad. Murtad, ya, dia keluar dari Islam karena meremehkan kewajiban. Ya, tapi kalau dia meninggalkan sholat karena malas, dia belum murtad. Ya, dia meninggalkan sholat tapi dia malas karena malas, bukan karena dia tetap meyakini bahwasanya sholat tadi adalah kewajiban. Ya, tapi dia nggak ngerjakan, dia tinggalkan sholat tersebut. Tapi bukan karena meremehkan, bukan karena menganggap enteng. Ya, maka dia tetap dalam keadaan Islam, hanya saja dia maksiat, ya. Maka disilakan untuk diminta taubatnya. Fa in taba, kalau dia taubat udah dibiarkan. Ya, kalau dia nggak taubat, wa illa qutila haddan, maka akan dia dibunuh secara had, hukum Islam. Ya, dibunuh. Orang yang meninggalkan sholat karena malas dibunuh. Orang yang meninggalkan sholat karena tahawunan, meremehkan sholat, ya, maka itu juga hukumnya dibunuh, dipenggal kepalanya. Ya, wa hukmul muslimin, dan hukumnya orang yang meninggalkan sholat karena karena malas, itu hukumnya sama seperti orang muslim. Jadi tapi dengan diambil imam, dengan yang bunuh adalah imam, pemerintah. Kalau pribadi nggak wajib. Masa pula yang nggak sholat kebunuh, setiap orang nggak sholat kebunuh, ya kalau masuk penjara, nanti ya. Pemerintah itu semuanya kewajibannya. Hanya saja yang kewajibannya pemerintah, kalau pemerintah menegakkan hukum Islam, alhamdulillah. Kalau enggak, ya udah, tanggung dosa sendiri. Itu ya. Itulah menunjukkan sholat ini betapa pentingnya, ya, sampai hukumannya berat. Hukumnya adalah nyawa. Itu ya. Kalau pemerintah enggak menegakkan hukum ini, dia berdosa, tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan ini hukum pribadi. Kalau hukum pribadi enggak boleh, ya. Bunuh orang yang enggak sholat dibunuh, enggak. Ya. Kemudian wa hukmul muslimin, hukumnya orang muslim. Amma idza taraka hajaidan. Ya. Amma adapun idza taraka hajaidan, dia meninggalkan sholat dalam keadaan jaid, mengingkari sholat. Ya. Diujubiha, pada kewajibannya sholat, dia ingkar, enggak wajib itu sholat. Maka bahwa murtadun, dia murtad. Wa sayati hukmu, akan datang nanti hukumnya. Itu kalau orang malas, dia malas laksana sholat, dia tinggalkan sholat karena malasnya, dia enggak jahid, dia enggak dia enggak ingkar dengan kewajiban sholat, maka dia dihukum secara had dengan pemerintah, dan kemudian ketika dia wafat, ya, suruh tobat. Orang tadi suruh tobat. Ya, orang nggak sholat ditangkap, suruh tobat. Sholat, nggak mau tobat juga dia, masih juga dia meninggalkan sholat. Kalau dia tobat, sholat maka dilepas.
Tadi kalau dia nggak mau, ya tetap juga nggak mau sholat, dia dipenggal, ya mati, meninggal, kemudian dia dikuburkan di perkuburan orang muslim karena meninggalkan sholat dalam keadaan malas. Ya, nah, tapi kalau dia meninggalkan sholat karena sebab jahid, karena sebab dia ingkar dengan kewajiban sholat, maka hukumnya seperti hukum orang murtad, murtad. Ya, termasuk juga hewan ghairu muhtaram. Ya, itu yang pertama tadi, tarikus sholat, orang meninggalkan sholat. Nah, janganlah kalau kalian punya keluarga jangan ada lah, mudah-mudahan jangan ada yang meninggalkan sholat. Ya, kalau meninggalkan sholat perintahkan sholat. Ya, ada orang tua yang nggak sholat perintahkan mak sholat lama. Ya, sholatnya kapan lagi mau sholat udah tua. Ya, nah, sholat ini penting. Ya, nah, kau contohin lah, kau bangun subuh, jangan di pesantren aja bangun subuh, habis ke rumah kau libur gak bangun subuh, sholat pun tidak. Ya, nah, contohin orang tua, bangun subuh. Ya, nah, apa tadi? Waktu sholat itu sholat, contohin dengan orang tua, mudah-mudahan orang tua terbuka hati, atau siapapun orang tuamu ataupun abangmu, saudara-saudaramu, ya, yang belum sholat doakan. Lagi sholat kau juga doakan, ya Allah abangku belum sholat ya Allah, ya kasih hidayah ya Allah untuk sholat. Kakakku belum sholat ya Allah, kasih hidayah untuk sholat ya Allah. Sholat, kau sholat kau doakan. Ya, jangan pula kau terakan-terakan, bang, kau nggak sholat di neraka, pak neraka nanti, jangan gitu. Ya, nah, tapi kau doakan karena kasih sayang sama semuanya, bukan hanya kepada keluargamu saja, kepada orang yang belum sholat pun juga kau doakan. Ya, nah, ya itu betul kasih sayang. Karena kewajiban kita lah itu untuk ngajak orang untuk melaksanakan sholat, apalagi kewajiban, bentuk kewajiban yang harus mereka laksanakan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, zanil muhsan, orang yang berzina muhsan, wa huwal baligh akil ulhur. Ya, orang yang sudah baligh, yang berakal, dia merdeka. Alladzi ghayyaba syafatahu wa au qadraha, ikana faqida'a hala bulughihi wa aqlihi wa urriyatihi bi kubulin fi nikah sahihin tumazana. Ya, intinya orang yang muhsan ini adalah orang yang berzina dengan orang lain. Ya, dia berzina dengan orang lain padahal dia sudah nikah dengan nikah yang halal. Dia udah nikah dengan nikah yang halal. Ya, dia punya istri, dia punya suami, zina, itu namanya zani muhsan. Wa haddur rajam. Ya, hukum pidananya adalah dirajam hatta yamut, sampai dia mati. Ya. Al-mar'atu karrajuli, perempuan itu seperti laki-laki, sama hukumnya. Nah, itu ya. Tapi yang rajam itu bukan satu kampung. Yang rajam itu ada pemerintah. Pemerintah nggak jalani hukum ini, urusan pemerintah tanggung jawab sama Allah. Itu ya. Nah, ya, itu karena kewajiban menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Enggak jalankan, ya udah tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Kenapa enggak jadi kan? Kalau seandainya negara kita itu ditegakkan hukum semisal ini, orang enggak sholat ditangkap, suruh tobat, suruh sholat. Ya, kalau enggak mau juga dia enggak sholat, kalau dia tetap enggak sholat, dia akan dipenggal kepalanya. Pasti yakin 100% orang Islam pasti sholat semua. Yakin. Kenapa? Ancamannya bunuh. Bunuh. Kalaupun dia terbunuh karena tadi meninggalkan sholat karena malas, dia tetap dianggap muslim. Karena meninggalkannya dia karena malas, bukan karena dia ingkar dengan sholat. Ya. Nah, tapi maksudnya tadi kalau ditegakkan hukum ini, pasti orang sholat semuanya, orang Islam, nggak ada yang nggak sholat. Nggak ada yang nggak, semua sholat. Sholat pun, masjid rame, pengajian rame, sholat. Ya, mau dia kerja apapun tetap sholat. Kenapa? Ancamannya adalah bunuh. Ya, gitu juga berzina. Kalau ketahuan berzina, ketangkap basah dalam berzina, dihukum rajam. Yang udah kawin, yang belum kawin dicambuk. Nah, dicambuk. Kayak di Aceh. Nah, di Aceh cambuk. Cambuknya cambuk Aceh itu betul-betul. Ya. Cambuk, ya, di depan orang banyak kan malu. Pasti orang nggak mau berzina. Kenapa? Ancamannya adalah satu, dia dipermalukan, kemudian mengantarkan kepada kematian. Cambuk itu bukan kayak cambuk kuda lumbing. Ya, cambuk itu
80 kali, apa enggak? Ya, meninggal juga. Ya. Nah, itu makin pasti orang semuanya nggak berani berzina. Orang nggak berani berzina. Yang udah kawin nggak berani berzina. Tapi nikah lagi berani. Nah, nikah lagi berani. Nah, kalau kalau dia belum nikah nggak berani berzina. Dia harus cari yang halal. Nah, zaman sekarang karena hukumnya nggak begitu, orang zina. Anak SMA berani zina, anak SMA. Anak SMP berani zina, apalagi anak SMA. Anak SD udah pacaran, ya. Nah, itulah kalian, alhamdulillah kalian diantar ke sini. Alhamdulillah diantar ke sini. Cobalah kalian masih di sekolah-sekolah tuh. Ya. Nah, bukan meremehkan sekolah-sekolah sekarang untuk seluruhnya, enggak, kebanyakan begitu. Kebanyakan begitu. Anak SD tahu dia. Ya. Kita pernah buka Facebook. Anak SD, kelas 5 SD. Bahasa-bahasanya tinggi kali. Ya, aku merindukanmu sayang. Anak SD belum sunat lagi. Ini ya. Ini itulah parahnya. Itu SD. Ya, apalagi SMP, apalagi SMA. Ada ya, rusak dah. Ya. Banyak apalagi SMA. Oh, perempuan susah jaga kalau di SMA. Bagi perempuan. Syukur alhamdulillah diantarkan Allah Subhanahu wa taala ke sini, ke pesantren, terjaga, bukan hanya terjaga, ilmu bertambah, hafalan bertambah, ya, pegang kuat agama. Oh, ya, nikmat dalam pesantren. Nah, nikmat. Ya. Kalau misalnya punya apa segala macam, kau punya saudara, kau ajain pesantren semua pesantren dah. Terjaga agamamu. Ya, kalau di luar enggak payah dah. Paham ya? Itu. Ya, hukum zani muhsan. Orang yang berzina. Hukum yang lain kalau ditegakkan agama hukum syariat Islam itu di negara kita, ya insya Allah aman. Mencuri potong tangan, nggak ada berani mencuri. Kalau di penjara saja, ya makin banyak orang di penjara, makan gratis. Ya, nah di penjara tuh satu hari 2 kali makan siang sama makan sore, makan malam. Ya, meskipun pakai tahu tempe sama sayur kangkung nggak makan juga, pakai nasi kenyang juga. Ya, kan? Kenyang. Ya. Nah, orang-orang berandal tuh lebih pilih masuk penjara dibandingkan hidup di luar gak ada kerjaan. Nah, orang di luar hidup di luar gak ada kerjaan susah jadi kerja. Gimana mau makan payah, mau ini payah. Bagusnya masuk penjara, dia buat kejahatan sedikit, masuk penjara 5 tahun lepas makan. Ya. Nah, makan tidur aja kerjanya situ. Ya kan ya? Makan nanti tidur, makan lagi gemuk itu. Masuk kurus pulang gemuk. Ya kan? Maling gitu, masuk kurus pulang ke. Cobalah hukum Islam. Enggak berani orang. Apa namanya tadi? Enggak berani orang curi karena ancamannya potong tangan. Enggak ada koruptor di Indonesia ini. Maling-maling uang rakyat enggak ada. Karena diancam potong tangan. Iya. Mau maling takut tangannya sebelah udah enggak ada lagi. Mau maling lagi takut sebelah lagi dipuntung, kakinya sebelah dipuntung. Ya, karena dipotong silang. Maling pertama potong tangan kanan. Ya. Masih mau maling, koruptor juga potong kaki kiri. Maling lagi potong tangan kiri. Maling lagi kaki kiri, udah enggak punya tangan, punya kaki. Ya, kayak penyu. Ya. Itu ya, nggak ada lagi jari-jarinya dah habis. Itu ya, kayak gitu mau muncul lagi keterlaluan tuh berarti. Keterlaluan. Nah, kalau orang udah diancam kayak gitu masih nggak berani mencuri. Ya, semuanya takut semuanya. Meskipun awalnya takut dengan hukuman, nah terakhir nanti takut sama Allah. Gitu ya. Lalu, itulah kalau memberikan hukum tersebut harus memberikan efek jerah dengan pelaku. Ya, dengan pelakunya. Dari zina muhsan. Kemudian yang ketiga adalah murtad. Insyaallah kita lanjutin di pertemuan yang akan datang.